our channel WA dalam acara Bisik Bincang Asik. Hai. Hey. Halo Dimas. Dan saya Dimas. Aku bilang halo Dimas. Bentar dulu. Hai Dimas, apa kabar? Hai Lia, baik. Baik, Becik, ada yang nanya-nanya di sana. Siapa sih di sebelah ini? Ini bintang tamu kita. Dari suaranya sudah khas. Saya ini jauh-jauh tahu nggak sih turun dari Dari lantai 3 lantai 3. ke lantai 2. Kasih tepas Jangan semua. Memenuhi undangan kalian berdua nggak bisa apa? Oh gitu. Jadi Oke. Halo. Udah deh, tanpa disuruh gitu ya. Iya, udah memperkenalkan diri aja. Betul. Tapi kalau dari suaranya siapa sih yang nggak tahu Biku Sony? Betul, dia nggak ada pakai sih. Ya agak kurang konsen. Pakai Pengen denger aja. suaramu langsung. Biar suara enak langsung. gitu, biar bisa disambung. Aku menikmati. Jadi biar nggak ini loh. Maklum, apa namanya, ibu kuliah dinas. Oh, Jadi iya. besok agendanya banyak. Sepertinya ada tipu ya. Ya, Media pokoknya sosialnya ya. Oke, jadi kita mau sapa dulu Ya. BNI Hai Mover. Halo. 8 dari Bali sampai. Rotendau, wow. Banget. Karena juga NTT Bali. Ngomongin wilayah 8 itu berpulau-pulau. berpulau-pulau. Tapi nggak juga cuman BNI High Movers, Ya. viewers yang lainnya juga kita mau sampai ya. Hai, halo semuanya. Terima Sahabat kasih. setia BNI atau yang belum ber-BNI, setelah mendengarkan ini, saya mau ber-BNI. Iya. Thank you so much. Kalian berdua apa kabar? Baik. Udah lama kita nggak ketemu. Kita reunian di Kakak kita sini. satu ini kan baru aja kembali menjadi warga Bali Itu kan. nggak usah dibahas. Ini berapa kali purnama gitu kita nggak ketemu ya? Dari yang dulunya dia ganteng, sekarang tambah ganteng. Waduh. Thank you Kak Lia. Di sini ada maunya. Kalau orang Bali ya, ibarat kata nih, pokoknya dia harus melihat Gunung Agung. Oh gitu. Makanya Putra Bali ini balik lagi ya. Namanya Gunung Agung. karena di sana gedung-gedung ya, ada gunung. Ya udah banget. Dan Ya. kita sekarang balik di acara Bisik episode kelima. Ya, Nah, ya. setiap episodenya tuh pasti kita menghadirkan hal-hal yang menarik. Yes. Enggak. Oh, iya. Dan iya. Itu menari, Bang. Itu menari. Menarik Atau pakai K. menarik apa? Menarik. Tapi ngomong-ngomong udah nggak rasa aja gitu ya dari kita kerja hari Senin, weekdays, terus udah ketemu weekend, Sabtu Minggu lagi, hangout lagi. Cik. Senin ketemu Kalau dia ngomongin lagi. hangout tuh kayak berasa masih umur kepala gua gitu ya. Anak sehat, Bu. Sehat, pacar sehat. Aduh, Karena Dimas pacar Sehat. sehat. Terima Saya kasih udah- ya. Saya udah punya 2 loh. Mbaknya 1. Satu. Kak Dimas pacarnya masih 1. Masih. Terima kasih udah diingetin. Makasih ya. Yuk fokus. Iya, Iya. balik ke topik kita. Nggak berasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Betul, Kak Zul. Biasanya kesibukan yang membuat kita begitu ya. Iya, jadi nggak berasa gitu kan, Iya. sibuk, beraktivitas, terus yang memang kita nanti juga yang namanya weekend selain untuk istirahat, Ya. kumpul keluarga ya udah hangout. Kan Iya. boleh Betul. dong ya, Sosialisasi, ya, sosialitas. Betul. sosialisasi. Ya, ngomong-ngomong ngeluarin uang 500.000. Waduh, beda ya bapak ini ya. Oke, sekalinya tuh Iya. 500.000. Tapi Dibully saya. 500.000 tiap weekend satu bulan itu ada Sabtu Minggu, let's say 8. Tapi ya anggaplah kita Sabtu Minggu, Sabtunya aja nih Iya, jalan. Sabtu ya. 500.000. 500.000 kali 2 4. juta. Wah, 2 juta nih. Waduh, itu kalau kita Pikiran. buat beli Iya. susu, Bu. Bener-bener ya. Dia masih bisa weekend Buat itu beli susu. buat Susu, iya, susu. Nah, mungkin dia juga beli susu Iya. untuk kesehatan Iya, gitu maksudnya. kopi susu. Iya. Oh, oke deh. Nongkrong. Tapi kalau ngomongin tentang pengeluaran di weekend, itu Dimas pernah ngitung nggak sih? Wah, 500.000 katakan satu Sabtu gitu kan, kali 4 udah 2 juta. Pernah ngerasa nyesel nggak sih? Kayak gini loh. Nyesek gitu kan? Iya. Uang kita Ya hilang ampun, gitu. 2 juta gitu. Awal-awalnya enggak gitu ya, awal Oh, gitu. bulan enggak. Tapi Kalau sudah mendekati. bulan 3 ini uang saya kemana ya? Kok hilang semua? Apalagi- Saya cek mobile banking kok nggak ada ya? Apalagi bulan Desember ke Januari kan guys. Betul. Yang gajiannya tanggal 20 kan. Betul. Tanggal 30 udah nyesek ya. Awal minggu. Ini pengalaman pribadi semua ya. Ini pada curhat Tapi nih. itu kenyataan bahwa sebenarnya kita itu bukan gagal ya, belum benar atau belum maksimal dalam mengelola keuangan. Oh, ini masalah Kakak Dimas. pengelolaan keuangan. Iya. Bukan berarti kita
nggak boleh spend uang untuk No. weekend Bukan gitu berarti kan. begitu. Tetap Tapi boleh kan ada nongkrong. Perlu buat Boleh refreshing. dong. Boleh dong menjaga kewarasan. Iya. Mencari jodoh, mencari rezeki bagi yang MC kan. Aku kan buka lapak setiap Sabtu. Sabtu Minggu itu nggak istirahat beliau, tetap Betul. ngejob gitu kan. Iya. Nanti bagi-bagi. Ibarat kata ibu kuliah dinas kan juga sibuk. Iya, saya Tapi sih betul, yang lain. kita nggak berasa kadang spending ya 100, 200 bahkan tadi Mas ada sampai 500 ribu gitu kan ya. Itu kalau kita pikir-pikir ternyata kalau di split ya, disisihkan sedikit aja. Kalau udah ada tabungan hampir, anggaplah kalau 200 ribu kamu sisihin dari 500 kan 200 kali 4, 800 ribu, hampir sejuta. Lo bisa saving untuk mungkin sesuatu yang emergency Iya, gitu iya. kan. Oke. Gitu. Ya, Tapi betul dengan ya. tidak mengurangi atau tidak menghilangkan kegiatan di akhir pekan. Nah, Oh, itu benar, dia. benar. Mungkin sepertinya tugas beliau kesini tuh menjelaskan itu loh. Kayaknya saya butuh pencerahan Gitu, nih. Mungkin butuh Hai Movers, pencerahan. nasabah-nasabah setia BNI atau yang belum ber-BNI atau masyarakat yang ada di luar sana masih iya juga ya. Gitu ya. Benar-benar karena ini sudah pengalaman ya. Ya. Maksudnya kita di sini juga akan sharing apa yang sudah kita alami sampai kita semua ini sudah di kepala 3 gitu kan. Jadi waktu kepala 2 Kita semua. itu Masa dibilang pelatih? Yo, semua. yo udah kepala 4. Mungkin dia aja kali ya. Jadi kita sudah melewati tuh masa-masa yang habis gajiannya Habisin. enak gitu, habisin gitu kan. Ngapain? Kan itu tujuan kita kerja gitu ya. Betul. Tapi setelah once kita sudah memasuki yang namanya marriage life, Mhm. ya kan? Atau ya mungkin ada kewajiban-kewajiban keluarga gitu kan. Itu baru berasa banget Iya, betul. kita harus mengelola yang namanya Benar. keuangan. Kita kan harus melewati dulu baru bisa kita sharing kan sama high movers yang milenial yang mungkin belum masuk ke marriage status, marriage life. Sekarang kita pengen ngasih tahu deh, sharing buat teman-teman sekalian, buat high movers, apa sih sebenarnya perencanaan keuangan itu, ya kan? Contoh kecilnya adalah ya tadi mengelola dan uang yang awalnya 500.000 untuk weekend di split sama si Dimas menjadi mungkin 250.000 untuk hangout, 250.000-nya untuk nabung. Wah. Itu contoh kecil banget yang nyata dan ternyata impactnya gede, Dim. Gitu. Bentar, kita juga mau kalau Sony bilang tuh sisihin impact-nya. Nah, kan pastinya high movers pengen tahu dong ya, kenapa sih saya harus menyisihkan? Padahal kan enak dong, 500.000 Habisin. gitu kan. Tetapi kalian harus tahu bahwa ke depan itu yang namanya di usia senja Aduh, benar. ada gitu Betul. kan. Karena ini berdasarkan sharing, mungkin kita belum Jadi memasuki gini, ya. Wi, kita ini kan manusia itu ada golden periods-nya. Nah, Usia itu nanti ibarat kita kan makhluk hidup ya kan. Ada masa emas, kemudian kita akan mulai turun ya, kepala 5 kita sudah mulai turun, akhirnya kita tidak bekerja lagi, Iya. which is tidak berpenghasilan lagi. Nggak Nah, masalah akan berpenghasilan. terjadi apabila saat kita tidak berpenghasilan lagi, Gimana nyari uang? udah jadi Sedangkan usia kita dari Udah mikir, udah mikir. Waduh gitu. Iya, dan kita kondisi badan juga nggak Beda. iya, fisiknya juga beda kan. Betul. Nah tadi nyambung nih sama Silya katakan perencanaan keuangan. Nah ternyata perencanaan keuangan itu banyak loh. Ya misalnya yang pertama perencanaan keuangan untuk sesuatu yang sifatnya emergency, Nah, ya kan. Jadi kita bisa nyisihin sekian rupiah dari pendapatan kita untuk jaga-jaga. Oh misalnya gitu kan ada yang sakit, kemudian tiba-tiba kecelakaan segala macam. Apapun Udah masuk Iya, ke pintu. kira dia masuk gitu kan. tiba-tiba ya kan tiba-tiba emergency nih perlu dana itu bisa dipakai. Iya, Kemudian iya. yang kedua adalah education. Nah Kak Dimas kan udah S2 ya kan? Oh iya. Nah, sudah. Panutan saya nih dan ini going to dan saya masih planning. Dia S4 mungkin. Apa sampo? Ya doain dong bisa nyusul Ya, kalian gitu tapi loh didoakan. untuk menjadi Kak Dimas di S1 kan dia sudah mulai berpikir, ya kan? Dia sudah harus menyisihkan uangnya saat itu. Waktu itu dia udah bekerja, udah kerja loh. Si Dimas S2, jadi dia nyisihin. Harusnya memang waktu itu sudah melakukan education planning namanya. Itu financial planning yang kedua. Yang ketiga adalah insurance planning. Lia tadi sampaikan bahwa kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Iya. Itulah asuransi, itulah insurance. Karena kita nggak tahu resiko apa yang akan ada di hadapan kita. Oke lah kalau yang kita bekerja free, maksudnya ada Ada diberikan dulu. fasilitas gitu ya diberikan. Tapi Iya. gimana yang
tidak bekerja dan tidak ditanggung. Karena Harus kita dipikirkan. buka pintu dari rumah keluar, resiko sudah ada di sebelah kita. Ya. Dan kita nggak bisa namanya menolak resiko. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. bukan mencegah, Prepare. memindahkan resiko. Oh, Yang harusnya kita memindahkan tanggung, kita pindahkanlah ke pihak ketiga, misalnya insurance. Nah, salah satu perencanaan keuangannya adalah insurance planning. Nah, berikutnya leisure. Nah, ini Sebelum dia. pandemi, Dimas, Lia, kita semua ini pemburu tiket-tiket murah, betul ya kan? Ke Betul. Singapura, Kemana ya nih, kan? kemana nih, Ke gitu kan? Bangkok ya. Bulan-bulan begini udah nggak ada gitu. Bangkok. Oh, Bangkok. Ya. Kemana? Tokyo ya, ke Korea, cari opa-opa. Di Bali banyak opa-opa. Opa. Jajan gitu ya, opa-opa. Oh, opa-opa. Opa-opa, jajan. Jauh, ya. Jauh. Iya, Mikirnya kan? jauh. Jadi dulu sebelum pandemi kan kita berjuang ya kan. Kalau misalnya ada travel apa istilahnya travel Fair. apa sih? Travel Fair. fair. Sekarang Lagi kita ada ada tuh. nih. Lagi ada Lagi nih, ada bener. sama BNI. Nah, Bisa dicek juga. Iya, ya. Udah siap-siap ya kan. Dulu kita sering berburu. Nah, itu pun biasanya kita kan mendiversifikasi dari yang payment cash menjadi payment melalui kartu kredit BNI. Betul. Ya kan? Benar. Terus kemudian dilakukan cicilan 0% Ya, kan yes. gitu. Itu salah satu bentuk perencanaan keuangan. Nah, untuk Iya, leisure. daripada Lia atau Dimas spending misalnya 10 juta di sekali jebret, Sekali ya. Jadi itu kita dicicil, itu perencanaan keuangan nih. Itu sudah bisa merencanakan ya. Iya, itu rencanain buat apa? Buat jalan-jalan. kamu mau aja aku kemana tahun depan? Kayaknya deket ya di sini. Sudah karya. Singapura sebelah ada Sebelah. pohonnya. Oke, selain leisure ada juga yang namanya estate planning ya. Misalnya teman-teman yang sudah punya batu debit di BNI Grianya dan harus cicil, itu salah satu tujuan perencanaan keuangan. Karena kan investasi dalam bentuk perumahan juga bisa dong, ya kan, bisa dijual lagi untuk tabungan masa depan dan lain sebagainya. Plus yang terakhir adalah retirement planning. Nah, itu yang di garis bawah retirement. Kayak tadi kita bahas ya. Iya. Pada saat usia senja memasuki masa purna tugas, itu satu, kadang kita juga ngeblank, Iya, mau ngapain, dua, dapat uang pensiunan, ini baru mikir ngelolanya Iya, gitu kan. jangan lupakan yang namanya lost power syndrome. Nah, jadi itu saat dia. kita sudah tidak memiliki kekuasaan, ya, kita akan merasa, waduh, kita tuh bukan siapa-siapa lagi, Iya. ya kan? Tapi mungkin nggak sih di masa tua nanti gitu ya, kita udah nggak bekerja, tapi kita masih punya gitu simpanan kita atau tabungan kita. Itu mungkin bisa ya. Bisa banget. Itu yang planning ya. BNI itu bisa memberikan solusi untuk tujuan yang tadi Dimas bilang. Nah, makanya retirement planning kita highlight di sini untuk mengedukasi BNI High Movers bagaimana caranya menyiapkan retirementnya atau masa pensiunnya dari sejak muda. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi boleh diinfo dong, Sony. Ya. Itu bisa starting dari umur berapa sih? Maksudnya kan Oke. kalau yang viewers ini yang sudah bekerja belum punya seperti itu, oke, kita start. Tapi kalau siapa tahu nih yang nonton Ya. adik-adik yang masih SMA atau kuliahan punya pikiran gitu kan. Nah, kita kasih tahu nih bahwa di BNI itu ada yang namanya atau ada produk yang namanya BNI Simponi ya dan Dimas. BNI Simponi, simpanan pensiunan BNI ya. Jadi itu mulai dari Hamifers atau teman-teman sekalian viewers yang usianya 17 tahun punya KTP. Oh, Ya. Cukup hanya punya KTP. Iya. begitu udah punya KTP udah bisa. Udah bisa mulai. Wah, catat tuh, Wah, catat. tapi pasti setoran awalnya nanti 1 juta. Enggak 2 juta dong. gitu. Enggak. Enggak ya? Setoran awal BNI Simponi secara apa istilahnya secara default memang 250.000. Namun dalam kondisi pandemi ini manajemen memberikan sebuah solusi ya. Kita kasih solusi terus lah pokoknya. Itu diturunkan dari 250.000 menjadi 100.000 aja. Hanya 100.000 rupiah. 100.000. Dimas nongkrong sekali ngopi 500.000. 100.000. 100.000. Berarti kan dia bisa buka 5 simponi abis ini ya. Makasih ya. Sudah ada dong pasti. Oh, udah ada ya. Apalagi Kan ya. Tambah bisa lagi. ditambahin Iya, gitu iya, kan. iya. Makasih dia. Iya, sama-sama ya. namanya BNI Simponi. Nanti Oke. kita akan jelasin lebih detail. Namun boleh kita ceritain gimana sih caranya mengatur keuangan secara sederhana Iya, tanpa mengurangi lifestyle. Ini ada tips-tips. Ini buat Tips-tips Dimas. dari Berarti Sony. nongkrong tetap bisa, tapi untuk perencanaannya sudah dapat gitu ya. Contoh di layar, teman-teman bisa lihat nih, seorang pegawai namanya Benny, gajinya 5 juta, mungkin seorang asisten gitu kan. Hai Pak Benny. Waduh ya. Nah, Atau ganti Dimas aja gitu yang ini kan. masih ada rambutnya. Oh iya iya.
Kalau gue nonton tolong hashtag ya di bawah. Dia langsung live comment nanti ya. Salam SP. Satu kata satu perbuatan. Oke, jadi Pak Benny ini atau si Bro Benny ini kan gajinya 5 juta. Ya, saya misalnya seorang asisten gitu kan, seorang teller atau CS. Dia ini mungkin sudah berkeluarga dan memiliki istilahnya perencanaan keuangan yang di sebelah kiri nih yang pertama nih, before. Dia ini spending untuk rumah tangga sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk bayar listrik, buat makan dan lain-lain. Kemudian dia sudah nyisihin untuk biaya pendidikan anak sebesar 1 juta rupiah. Mungkin dia ikut di programnya Benny Life punya, ya kan ada kan? Iya, termasuk juga bisa betul. kan? Ada nih kalau misalnya mau silakan dengan Benny Life ya. Kemudian karena dia ke kantor pakai mobil, tentu harus ada Biaya bensin dong. Sebulan dia kurang lebih 1 juta nih. Nah itu pasti Modal dikeluarin. 4 lah. Kemudian ada lifestyle. Nah, Dimas nih, 500.000. Logo kopinya itu serem loh. Iya. Itu apa sih, hantu ya? Bukan. Hantu laut. Pikirnya begitu. Oh, Atau mermaid gitu. Oh, mermaid. Mermaid. Gua kira hantu. Ya, jadi logonya itu tanpa kita kasih tahu itu mereknya Dia apa, ya tempat kan? gitu. Itu dia ngeluarin sampai dengan 1.300.000. Iya, sebulan ya kan. Mungkin dibagi beberapa kali, beberapa hari. Nggak cuma weekend, mungkin pulang kerja dia nongkrong gitu kan. Jadi lifestyle-nya dia spending sekitar 1.300.000 dan terakhir dia spending untuk investasi Tetap ada investasi. sebesar 200.000 rupiah, totalnya 5 juta. Nah, gimana nih caranya biar si Benny ini bisa menyisihkan sedikit gajinya untuk punya simpanan hari tua? Nah, ternyata kalau kita bedah analisa kesehatan keuangannya nih, rumah tangga kan nggak mungkin dong listriknya yang awalnya 400.000 beli pulsa kita suruh dia 200.000, berarti dia 2 minggu tanpa listrik. Nggak berita Lilin. Atau misalnya yang makan 3 kali sehari, coba ini beli bubur aja Bukan kurus tapi bisa dimakan sama keluarga dari Atau numpang di rumah tetangga. iya. Nggak, pokoknya spending rumah tangga dia wajib tetap. Kemudian anak-anak karena ini adalah niat mulia, tetapkan 1 juta rupiah. Nggak Transportasi nggak mungkin dong, ntar dia kena SP, peringatan karena nggak ngantor, gara-gara nggak ada biaya transportasi. Jadi biaya transportasi itu tetap 1 juta rupiah. Kemudian investasinya ditetapin juga dong. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh, Harus. iya harus ada investasi. Nah, yang bisa diubah adalah gaya hidup lo deh. Iya, Kurangin. betul, ya. Tapi maksudnya gini, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa nongkrong, cuma yaudah, yang dari awalnya 1.300.000 Oke. kurangi. Kurangi. Kita nggak diajak. Oh iya, Kok bener sama ya. dia gimana sih? Enggak, jangan. Kita tetap include ya. Iya, Kita tetap diajak. Jangan mulai dari sekarang dulu. Mulai tahun 2022. Sekarang masih ada waktu biar kita ditraktir. Ya makanya pacar satu aja gitu kan, jadi lebih hemat. Kalau pacar tuh banyak jadinya gitu. pantes. Ya makanya 500.000. Susah memilihnya gitu gimana? Jadi tadinya yang 1.300.000 tadi Ini itu deh. gitu ya. Dikurangi. Dikurangi Iya. ya. Oke. Iya, di sana bisa untuk kita Ya, melakukan investasi. 300.000 lu taruh di Benny Simponi itu untuk hari tua. Sejutanya, monggo silahkan. Jadi udah nggak usah mikir lagi hari tua, aduh hari tua segimana kehidupannya gitu ya. Ya. Kalau mau lebih ekstrim lagi, jangan di logonya itu, Oh. ya kan? Change lah, Jangan, ya di warung kopi atau suruh Bu Dayu buatin. Oke. Tapi kalau Bu ngomong Dayu buatin gratis. Ya kan? Nanti satu juta semua simponi. Ya. Itu lebih gayu gitu ya. Jadi. tunggu, itu jadi pertanyaan mungkin ya Apa? buat Hai Mukas Thank you, Mimin. atau viewers gitu. Bu Dayu ada nggak sih? Ada nggak sih buatin kopi langsung maksudnya? Oh. Jadi kalau misalkan 300.000 pasti ada yang udah tergelitik dan Iya tertarik. dong. 300.000, Itu caranya. 300.000 kita kumpulin dalam jangka waktu berapa tuh jadi berapa sih? Nah kalau pertanyaannya seperti itu, monggo nanti langsung. Ya tapi modelnya ke gini, BNI gitu. 300.000 per bulan, ya udah 300.000 aja nggak gampang-gampang untuk bulan ini Enggak ya. dong, Enggak dong. pasti Oh. dong ada pengembangan ya. Simponi itu pengembangannya berbeda dengan produk tabungan secara konvensional. Oh, Karena berarti lebih besar juga ya. Benny Simponi itu dikembangkan dengan ada 7 paket investasi. Itu bisa kita pilih sesuai sesuai dengan risk appetite atau tingkat penerimaan risikonya teman-teman. Boleh Nanti kasih bisa bayangan berikutnya. nggak sih? Maksudnya bayangannya itu artinya dari pengembangannya itu kalau compare dengan
apa gitu jumlahnya. Jadi Oke, kalau kita berbicara investasi, kita harus berbicara yang dari saat ini ke belakang, karena kita nggak bisa memprediksi masa depan. Kita nggak boleh menyampaikan bahwa pasti sekian, nggak bisa, karena kepastian hanya milik Tuhan. Benar. Gitu ya. Jadi kalau kita compare, let's say misalnya salah satu paket investasi ya, itu kurang lebih average selama setahunnya 5, sekian persen. Average selama setahun. Kalau kita compare dengan tabungan atau deposito, mungkin sepertiga atau setengahnya. Nah, itu bisa kita bandingin secara sederhana deh. Kalau kita investasikan dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk misalnya seperti BNI Simponi, karena kita kembangin di market, di pasar, justru akan lebih lebih agresif lagi pengembangannya. Kurang lebih Beda seperti lah. itu ya bayangannya ya. Jadi udah kita nyisihin, terus kita sudah planning gitu kan, Betul. pengembangannya juga asik. Kalau saya boleh tanya nih, Lia punya investasi apa aja deh? Lu punya apa? Wah, banyak. Mas panjang. punya Mas ada? ya, Oke. Mas harus Dimas? ada lah ya perhiasan. Mas, saya Mas. Mas Dimas. Properti udah punya kan? Rumahnya mewah. Oh, ada iya. kolam ikan koinnya kan? Itu baru rumahnya, belum kos-kosannya. Waduh, apartemennya. Waduh. Habis ini saya bicara pajak. Bisa dicek. Dia juga main saham kan? Sahamnya BNI banyak dia punya. Terima kasih informasinya. Enggak, jadi intinya Ya. Kalau ngomong-ngomong tentang investasi, ini perlu banget kalau saya sendiri nih yang mengalami, ini sebenarnya sesi curhat sih, Ya. ya. Jadi pengalaman yang memang kita alami gitu kan. Jadi benar kata suami kita tuh memang benar-benar harus menyisihkan itu dari lifestyle. Iya, betul. Lifestyle. Dan nantinya boleh deh tanya-tanya langsung kalau sudah mulai tertarik. Kayak gimana sih Simponi itu? Jadi hitungannya seperti apa? Kalau saya misalkan investnya 300.000 jadinya berapa sih kira-kira? Ya, itu kita Kan punya, ada estimasi kan? ada. Itu namanya simulasi. Simulasi kita Simulasi. silakan secara Oh. online di dplk.bni.co.id Boleh diulang sekali lagi tuh, Kak Son? di bawah ya. Dituliskan ya, dituliskan. dplk.bni.co.id garing simulation. Pakai bahasa Inggris. Simulation. Wah, Oke. kita bisa otak-atik di situ. Bisa dong. Bisa keren ya. berdasarkan kebutuhan ya. Kemudian kita perlunya berapa gitu. Jadi ada pilihannya. Gitu. Nah, ngomongin tentang investasi, ada beberapa nih di layar juga teman-teman bisa lihat. Oh, saya udah punya emas. Oh, saya sudah punya properti, udah punya tanah, ya kan? Punya deposito. Itu udah benar, tracknya udah benar bahwa kalian sudah punya strategi dalam Merencanakan masa perencanaan depan. keuangan. Tapi ada istilah yang don't put your X on apa? on one bucket gitu ya. Iya, bucket. Nanti kalau jatuh pecah. Pecah semua. Jadi emang benar. kita Nah, harus- ini juga semacam diversifikasi. Ternyata kok ada logo orang tua di situ ya? Itu gimana? maksudnya adalah DPLK itu juga strategi dalam diversifikasi keuangan teman-teman gitu. Investasinya bisa dalam bentuk DPLK gitu. Kenapa? Nanti aku ceritain belakangan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang dana pensiun nih Dimas, ini agak serius sedikit ya Lia. Ya. Wah, tahu nggak sih kita ini punya program pensiun dasar. Pemerintah tuh udah nyiapin ada 3. Yang pertama untuk yang PNS ya. PNS itu dikelola oleh Taspen. Udah tahu dong ya. Kemudian untuk TNI Polri itu diatur, iya dikelola oleh Asabri. Nah kita semua ini, termasuk saya, termasuk kalian berdua, itu di BPJS Tenaga Kerja. Itu yang porsinya dasar. Nah kalau berbicara dasar, siapapun mungkin setuju ya. Yang namanya dasar ya pasti ada limitationnya dong. Nggak bisa maksimal dong. Iya kan, manfaat apapun yang dasar pasti nggak bisa maksimal. Nah gimana caranya untuk menambahkan manfaat yang ada di dana pensiun dasar? Adalah dana pensiun tambahan. Ada 2 nih penyediaannya. Yang pertama adalah DPLK, yakni dana pensiun lembaga keuangan termasuk BNI, dan juga DPPK, dana pensiun pemberi kerja, yang mana mungkin seperti perusahaan A, PT Dimas Lia Sony Berjaya itu membentuk sebuah dana pensiun sendiri yang mengelola dana pensiun sendiri, itu namanya DPPK. Tapi kalau BNI, karena kita lembaga keuangan, masuknya ke dana pensiun lembaga keuangan. Fakta sebelah kiri kita lihat bahwa jumlah peserta dana pensiun, katakan dari 133,5 juta jiwa, tahu nggak sih jumlah peserta dana pensiun dasar plus tambahan
itu kalau ditambahin nggak nyampe 16, nggak nyampe, ya 15 juta lah, 15 juta. 15 juta itu berapa persennya dari 133 Pak Dimas? Langsung ngeblank gitu. Kita lagi menikmati gitu kan. 10% kali ya. Tiba-tiba nodong gitu. 10, 11, 12%. Ya kurang lebih. Sisanya mereka nggak punya, Dim. Waduh. Kasihan banget kan? Iya kan. Belum coba. punya mereka. Mereka kerja, tapi mereka belum punya. Karena mereka tidak tahu mungkin di masa mudanya, di Iya. masa milenialnya mereka Boleh harus dibilang ya, begitu. nongkrong lifestyle Kayak gitu kita ya. dulu lah. Boleh juga Kita. Wajar. boleh juga Oke, pemberi kerjanya belum Betul. memikirkan. Betul. Mungkin mereka Bisa hanya juga. jalan lu kerja aja. Iya, bener. yang nanti aja deh, jangan dipikirin Iya. Karena sekarang benar, gitu. kalau nggak ada informasi, mereka pun kan nggak Iya. kepikiran Iya. kan. Tapi kalau Betul. ada informasi, Mereka tuh ada- masih polanya P as usual loh. Guys. Artinya kalau mau keluar ya udah bayar di saat itu. Iya. Padahal pandemi ini, bayangin loh, pandemi kekuatan keuangan perusahaan pasti akan menurun kan, pendapatan menurun. Misalnya 1 tahun ada 10 orang pensiun atau berhenti kerja, pesangon lah ya, harus dapat pesangon. Iya. Pesangon katakan 100 juta, kali 10 ya 1 miliar. Malam-malam ngomongin angka. Iya. 1 miliar loh dia harus keluarin di masa pandemi. Sedih kan? Tapi kalau sudah mulai di-prepare dari sekarang itu nggak akan terasa banget ya. Benar. Jadi itu Iya. dari sisi perusahaan juga meringankan. Betul. Betul. Manfaatnya dari karyawan. Ada isu nggak sedap. Maksudnya ada apa tadi? Iya bang, lama-lama suka apa? Isu yang nggak sedap adalah ranking kita, ranking dodol nomor 74 dari 96 negara terkait kesejahteraan lansia. Mimin yang udah muda langsung lihat. Wah, aku buka nih besok. Buka. Ya, Iya Min, kan? buka Min. Ini harus dilihat. Kalau ya. ranking 74 dari 96 kira-kira nilainya rapatannya merah semua mungkin ya. Merah Dan ya. belum Suka lagi nggak? ya, 12 ya? dan belum lagi mereka ini yang dulu-dulunya tuh punya habit dengan lifestyle yang sudah Ya, biasa Dimas ya. jalan sana sini gitu kan. Gambaran saya ini. Iya, maka dari. Iya nggak? Maka dari. Terus begitu, aduh. Iya, kemudian dari 100% lansia, 73%-nya masih bergantung pada orang lain. Ini confirm banget. Coba kita lihat sekeliling. Saat sudah pensiun, kerjaannya apa? Nggak di sini juga. Lihat Ada sekeliling. istilah yang namanya, ada istilah yang Buka mata, namanya buka hati. generasi sandwich, right? Ya, bisa jadi generasi sandwich. Lihat deh, biasanya orang tua kita tugasnya ngapain setelah dia punya cucu? Ngomong cucu kan. cucunya. Ya kan? Atau ada yang sudah pensiun, dia nyari kerja lagi. Iya. Kenapa? Karena belum sejahtera. Masih bergantung pada orang lain. 73% lansia. Dan even maksudku tadi ngomongin generasi sandwich itu ada yang ngerasa bahwa sorry ini ada yang harus biayain si pensiun lagi, Betul, gitu kan. benar. Yang seharusnya Generasi sandwich itu kan generasi yang mana dia harus membiayai anaknya, ya keluarga, plus atasnya orang tuanya. Iya. Kasian banget kan? Jadi orang tua itu masih bertumpu sama anaknya sama Maka dari kan jatuh kan. Ini gimana caranya? Ketahuan. ini saking semangatnya Mungkin mau masuk maksudnya frame nih. maka dari bener Oke, Nih, sudah oke. semangatnya Janganlah. si Bapak Sony nih. ini di garis bawah. Janganlah menjadi generasi yang di atasnya anak-anakmu. Iya. Jangan menjadi Oh, generasi oke. sandwich yang bagian atas. Iya. Kenapa? Kasihan anaknya. Bener, makanya kita harus prepare dari sekarang. Nggak ada istilah yang nanti berdasarkan masa tua itu kita harus Ya, bertumbuh. betul. Dari sekarang kita Jadi harus bener banget nih bertumbuh. tagline-nya BNI ya. Nggak pakai nanti deh. Ya ngapain Nggak nanti? pakai Udah nanti, ada sekarang aja. nggak pakai next gitu. Nah, Nggak Kemudian pakai nanti. ini nih 59% masih tergolong miskin dan Ya. cuma 5% doang yang punya program pensiun, Bray. Yuk. Sedih amat, Bray. Wow. Gila, Bray, itu dari jumlah lansia di Indonesia 25 juta something jiwa. Jangan sampai deh ya kita ada di 5%-nya itu ya. Janganlah. Syukurnya kita enggak kan, karena kita sudah tahu, kita Betul. sudah well Kita sudah paham. Mari ya. kita mulai dari diri sendiri. Karena sebenarnya kunci keberhasilannya simpel aja sih, untuk biar apa masa depan hari tua kita sejahtera. Kuncinya 4, momentum. Tadi Dimas bilang nggak pakai nanti, betul. Nggak pakai nanti kan kaitannya dengan waktu dong. Iya, betul. Jangan besok, jangan lusa, jangan bulan depan ya kan. Iya. Harus bisa sekarang. Karena momentum waktu nggak bisa kita putar lagi, guys. Betul. Dan kita nggak tahu ya apakah kita masih akan terus bisa produktif, Ya, itu dia. bekerja, ya Betul. kan? Kemudian iuran pensiun tadi udah sempat kita simulasikan ya 100, 200, 300 ribu. Nah kalau di BNI Simponi dari 10 ribu udah bisa. Ringan banget. Bener. Kemudian pengelola dana pensiun
ya jangan ragukan Kaliber BNI gitu. Betul. Bank apa istilahnya? Bank anak kandung. Iya. Ya kan? Bank pertama milik Indonesia. Pengelola dana pensiun yang sudah 27 tahun berkecimpung di dana pensiun sudah istilahnya sangat diketahui dan kita adalah market leader. Kita nomor satu. Iya, benar. 24 triliun dana kita. Keren. Jadi kita harus cek bibit bebet bobotnya pengelola dana pensiun. Sebelum sampai kita Iya, menaruh jangan investasi. sampai- Benar. Jangan sampai salah ya, kita sudah nyisihin terus Benar, amit. Dan imbal investasi ini harus kita perhatikan juga. Kita pilih paket investasi apa. Karena ini sekilas saja, oke. aku nggak bakalan jelasin detail. Tadi aku juga sempat bilang sama Lia, kita nggak boleh janjiin sesuatu ke depan. Benar. Itu kenapa paling kanan itu November 2021, which is bulan ini, bulan kemarin. Compare ya. Kita nggak bisa, 2022 sekian, 2023 sekian, nggak boleh, nggak bisa. Kita adalah tunjukkan ini adalah return per paket investasi, ini adalah historisnya. Berangkat dari sinilah kalian memilih, yang mana nih. Tapi jangan lihat juga, yang paling gede dong, nggak bisa juga gitu. Kita lihat dulu, kita berani nggak ambil yang itu karena ada Iya. high risk, high return ya. Bener. Itu dari atas sampai bawah udah disusun. Atas itu yang sifatnya liquid, dia low risk tapi low return, sudah mulai moderat ke tengah, dan yang agresif yang paling bawah. Itu sudah disusun sedemikian rupa, dan ini adalah dasar untuk kalian memilih kira-kira paket investasi apa. Ya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paket investasi yang bisa dipilih di BNI Simponi. Nah, tadi aku ngomongin tentang investasi. Kita sudah nyisihin untuk investasi. Kok bisa ya BNI Simponi itu sebagai media untuk investasi? Jawabannya ini, Li. Coba bayangin. Di sebelah kiri itu adalah tarif pajak yang diberikan oleh negara untuk mereka-mereka yang memiliki simpanan untuk pensiunan, untuk pensiun, ya. Jadi sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, bagi mereka-mereka yang pencairan manfaat pensiunnya sudah memasuki masa minimum usia pensiun dipercepat, ya, itu tarif pajaknya ada 2, 0% dan 5%. Itu Ya. tergantung jumlahnya. Betul, ya. pensiun dipercepat itu usia minimumnya 30 tahun. Oh. Jadi kita ini udah boleh nih namanya pensiun dipercepat. Udah ngaku ya, kepala Udah tiga. 30 kita, ya kan. Ya, jadi tarifnya ada 2. Jadi kalau kita spending dananya nggak nyampe 50 juta, itu 0%. Nggak kena pajak, Bray. Lu deposito, tabungan, giro segala macam udah kena pajak. 20% PPh. Yang penting syarat itu tadi ya, bahwa kita sudah masuk usia pensiun. Benar. Tapi minimal usia berapa ya? 30. 30. Kenapa 30? Karena pensiun normal. Oh, berarti saya belum bisa. Oke. Pensiun normal kita kan Masih 40 aja. paling rendah, Aha. 40. Dikurangi 10 untuk usia pensiun dipercepat itu 10 tahun lebih awal, berarti 40 kurang 10 kan 30. 30. Nah, jadi sebelah kiri itu untuk yang sudah boleh pensiun dipercepat. Jadi kalau seandainya kita nabung, terus kemudian kita nggak kena pajak, itu artinya apa? Cuan kan? Cuan banget. Iya, Oh, nggak ngajarin ya? plus, Gue nggak gitu. ngajarin hindarin pajak, enggak. Oh. Tarif pajaknya begitu. Ini adalah salah satu, ya memang apa sih istilahnya dari Simponi ya. Iya. Kalau itu keunggulannya benefit. Betul, ini sebuah benefit yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Jadi cuma 2 tarif pajaknya. Ya sebelah kanan itu untuk yang belum termasuk pensiun dipercepat minimumnya. Itu Oh, untuk yang yang di bawah normal ya, 30. berarti ya. Iya, udah kena. Itu istilahnya Kita harus jadi pajak atas penghasilan. Betul. PPh Yang baik 17. ya. Gitu. Nah, Yeay. itulah sekelumit singkat banget sih sebenarnya. Sekarang sih ujung-ujungnya kayak udah gerem gitu ya. Aduh, mau Lihat tuh deh. dari tadi Saya mau sambil gitu buka itu gimana caranya? dengerin Sony itu sampai Hah. udah mikir gitu kan. So, kebuka nggak sih? Apa itu? Puasan. Ya iyalah, udah kebuka dari tadi, dari kamu ngomong tuh aku udah Karena mau main buka dong. Pulang rumah bisa buka. Nah sini. Buka pintu. Buka pintu bisa. Iya. Ya, jadi biar kebuka lah wawasan kita bahwa kita yang masih muda. David umur berapa, Pit? 24. Lu berapa, Bray? Dua-dua. Jadi 29 plus. David 24. Jadi soalnya siapakah yang umur 29 gitu? Iya. Oh, sudah. Dia kan masih muda, belum nikah kan. Jadi udah pernah mikirin masa tua nggak? Udah. Oke. Atau baru mikirin gara-gara barusan nih. Terus mukanya udah tua ya? Pikirannya udah tua. Dia baru dengar sekian udah tua, Iya apalagi kan? RM-nya. RM-nya udah tua.
tua bener nih. Iya, jadi setelah udah dengerin seperti itu, terus udah jalan tuh udah mikir, wah bener juga ya, karena kita semakin usia seperti tadi, kita udah nggak produktif lagi nantinya, fisik kita juga udah nggak anak sudah sesuai gitu ya, udah pergi, udah nggak ada, itu siapa lagi yang ngurusin kita gitu nanti di usia itu ya. Konon katanya yang kalau kita pengen berubah jadi bahagia, iya, thank you ya. Bagi hadiah kan? Bagi-bagi hadiah. Bukannya randomnya begitu. Gimana nggak bagi-bagi hadiahnya itu setoran awal, free gitu kan? Kok ngomongnya baru sekarang? Sebelum tapping Bu. Bisa Bu, jadi Bisa ngomong, nanti hadiahnya itu adalah kita akan berikan di kado ya. Ada. Jadi kita ada di kado. Peserta closing. Jadi di kado itu akan kita, siapa yang beruntung nih untuk di kado itu bisa sebagai modal awal. Iya. Ya, sebagai kan, modal awal hadiahnya untuk pembukaan Simponi. Tapi Simponi ini bisa dibuka di mana ya, Sob? Di mana aja? Di mana Di aja? Beni mana aja? Buka di Bali, nutupnya di Rotendao boleh? Wow. Oh, boleh. Asal Itu- ada kerjaan Bu. Itu sengaja gitu ya kalau tendang. Nggak ada kerja. Itu bisa ya. Berarti Boleh. bukanya mau di Alfamart, mau di Alfamidi itu bisa juga ya. Buka apanya? Buka pintu mau belanja. Kalau buka rekening Simponi ya di BNI. Di BNI. Jadi di Gimana? cabang atau di outlet BNI mana saja itu bisa dengan syaratnya bawa apa? KTP doang. Bawa KTP bawa aja. diri. Sama KTP sama bawa diri. Bawa duit juga 100.000. Banget. Ya makanya tadi setoran awalnya nanti kita akan bagi-bagi Betul. buat high movers dan juga viewers yang nontonin acara Hadiah. Bisik ini. Hadiahnya dari Bapak pertanyaan Dari dong. Iya, nanti Nah. akan dijawab Pak Windy. di kolom komen. Pak Windy. Tenang, apa sih yang enggak? Iya, apa Berapa orang? Berapa pertanyaannya? orang? Jadi kita akan cari nanti Berapa? 4 ya. Jadi 4 viewers atau penonton setia dari Bisik. Aku boleh nggak sih ikutan? Boleh ikutan aja Boleh. boleh. Pernah Boleh. gua Boleh, tentu. enak-enak gitu Ikutan sih. boleh. Pernah gua Boleh tentu deh. ya. Nanti aku usulin tambahannya hadiahnya setoran awal gratis deh. Oh, asik. Tapi ini syaratnya tidak boleh pegawai BNI ya. Ya aku gitu. Boleh lah. boleh. Boleh dong. Satu orang. Dim, ini kan ya. Oke, berapa orang? Oke, dari kita ada 4 untuk Empat, di ya? kado. Jadi di kado itu nanti kita akan transfer ya rekening BNI pastinya, yang pastinya menggunakan mobile banking. Oke. Nanti dari mobile banking itu bisa ditransfer, bisa kan ya ke Simponi ya? Bisa ya? Bisa transaksi Jadi semua nanti bisa. mau dari mobile banking bisa banget. Top up bisa. Betul, dan kita ngecek juga untuk investasi Simponi ini di mobile banking juga bisa kan ya? Itu bisa di linkage, bisa dicek. Atau misalnya download dari mobile banking, dari Yang website tadi Play ya? Store. Oh, Oke, dari Play khusus Store. ya? Yes, you can. Ada From Play aplikasinya. Store to download directly. Itu bisa. Yes, of Ya, jadi course. simulation itu semua bisa dilakukan di situ gitu ya. Apa sih yang nggak bisa? Kalau Gitu apa sih kan? yang Semuanya bisa? Oh, lu namanya aja bilang bisa. Bisa. Oke. Nggak pakai nanti. Pertanyaannya, Oke. Yang Number apakah one. usia Lia saat ini? Kok gitu sih? berapa usia minimum teman-teman bisa buka rekening BNI Simponi? Ayo, tadi udah dibahas. Tadi sudah dibahas. Komen pertama dan Komen jawabannya tepat itu yang akan kita berikan. Ya, ini Oh, nanti iya. akan tunggu. Komen apa? Betul. Oh, komen. Jadi dari penayangannya nanti YouTube ini komen yang pertama dan jawabannya sesuai itu akan kita berikan di kado. Yang pertama Spesial. berapa usia? Ya kan? Usia. Yang Ya. kedua, berapa setoran minimal? Setoran pertama minimal untuk buka rekening BNI Simponi saat pandemi ini. Tadi sudah Wow. dibahas juga tuh. Tadi ada diskonnya tuh. Ada diskon juga tuh. Setoran awal ya. Orang awal. Berapa setoran atau iuran minimum per transaksi berikutnya? Oke, yang ketiga berapa setoran minimum iuran? Terbang. Aduh, gampang banget. Pokoknya nanti dia mau ikut Tahu. komen. Lumayan kan dapat Simponi baru lagi. Yuk, Dan yang terakhir, Yang pertanyaan. terakhir yang umum aja lah ya. Last but not least. Sebutkan 3 aja deh. Contoh diversifikasi investasi. Nah, tadi kan kita udah cerita. Kan Ada banyak ya Kalau kalau kamu punya investasi. investasi jangan ditaruh di keranjang yang sama ya. Jadiin apa Apa gitu kan. aja. Berarti DPLK ini termasuk investasi ya? Iya. Kasih tahu. Termasuk. Gak apa-apa, itu Kan punya tinggal lagi satu. dua ya, tinggal lagi dua. DPLK. Dia emang baik hati banget ya, Bang. Dia Ya itu udah. baik hati, suka menabung, ganteng banget, Oke, ya, apalagi multi dia. talenta, Oke. ya. Habis ini nomor rekeningnya dia. Ya. Nanti saya transfer Lagi ke dua satu. berarti itu ya, lagi dua. Ciri-ciri Dari tiga kan, luar dari sana. tiga strategi diversifikasi investasi. Oke, itu Ya, yang pertanyaan tadi keempat ya. DPLK kan, DPLK terus lagi dua apa?
Oke, lagi dua lagi apa gitu ya? Lagi dua lagi apa? Gitu. Udah Pastinya gimana sekarang? bisa dibuka lewat mobile banking juga. Dua lagi. Siap. Oke. Oke, kalau gitu nggak terasa sudah 5 jam. Pak, makannya agak jauh Pak, saya Iya. Pak. Bapak. Mimin mau masuk nih? Iya, besok-besok dia Ya. deh. Oke. Kita undang. Karena kita sudah mau weekend, Iya mau weekend, terus Weekend. tapi boleh nggak kita foto dulu? foto Fotonya setelah ini kakak Sony. fotoan gitu. Nggak apa-apa, dia kan emang suka gitu. Lagi nge-MC gitu kan. Oke. Set. Oke, baik dengan berakhirnya gitu. Incoming voice call istri. Ini artinya kita harus sudah tutup acara bisik ya. Yoi. Dan dengan berakhirnya foto-foto kita bersama. Yes, thank you Sony untuk sharing-sharingnya. Thank you. Sony ini kita perkenalkannya malah di belakang ya. Iya, Sony ini adalah RM-nya Kasih dari panjangannya dong. panjangannya adalah Relationship Manager. Oh, alright. Manager of TPLK BNI Kantor Wilayah 8. Yes, Oh. siap bohi. Bali, NTB, NTT. From Cool. Bali to Rotendao. Oke. I've been there. Jadi anytime kalau Ya, misalkan habis nonton 24 jam. who knows ada nih yang nontonin itu adalah owner dari perusahaan A, Ya, B, C perusahaan-perusahaan, gitu kan. ya. Kindly please Datangkan invite. saya. Gak Ya. perlu datang ke BNI, tinggal call aja Sony datang. Bentar kan nomor HP-nya Sony nggak di-share di sini, tapi kalau pengen cari Sony silakan datang ke BNI kantor wilayah 8 lantai 3. Atau DM aja Instagramnya Oh iya, wilayah iya, 08. bisa. Ya, nanti Nanti minta. DM-in aku mau dong Ya. Kakak HP-nya Sony gitu kan. Atau boleh di komen di hashtag HP Sony. Iya, minta HP Sony dong. Gus Sony. Terus pasti Sony. Oh, langsung. Oke, sekali lagi thank you Sony, thank you Lia. Thank you so much, Sama-sama. thank you Dimas. Kalau gitu, kita pamit ya. Kita pamit. Saya Dimas. Bye, saya Lia. Saya temennya Sony. Sign out, bye-bye. Sampai ketemu di Bisik Bincang. Asik, have a nice day. Best time.